Salam olahraga, kembali lagi bersama saya, Dero Iqbal, dalam program Lobby Tengah. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu sepak bola. Sebagaimana kita tahu, saat ini sepak bola dunia, khususnya di Eropa, sedang dalam masa transfer pemain, di mana klub-klub besar dunia sedang mencari bakat-bakat dan pemain-pemain baru yang dapat memperkuat timnya, sehingga diharapkan dapat meraih kesuksesan di kompetisi-kompetisi besar Eropa. Nah, berbeda dengan biasanya, kali ini kita akan melihat ada sebuah fenomena baru, di mana ada kekuatan baru dalam sepak bola dunia, yakni kekuatan Liga Pro Arab Saudi. Kita tentu tahu, musim dingin kemarin, salah satu klub dari Liga Arab berhasil menggait pemain besar dunia Cristiano Ronaldo, yang merupakan bisa dibilang salah satu kunci dan titik awal daripada transfer pemain-pemain bintang dunia, yang saat ini liga tersebut mulai mengeluarkan kuku-kuku tajamnya dan mulai memperlihatkan bahwa mereka memiliki sebuah kekuatan finansial yang mampu menggait bintang-bintang Eropa. Nah, seperti apa dampak daripada manuver daripada klub-klub Liga Arab ini? Tentu kita bisa bahas dalam program kali ini. Jadi, mari kita lihat, let's kick it out. Nah, kita tahu bahwa liga-liga Arab ini sebetulnya sudah ada, dan memang bukan lagi sebuah liga baru di dunia. Kalau kita bicara peringkat, Liga Pro Arab Saudi ini sebetulnya bukan peringkat yang cukup tinggi di dunia. Saat ini mereka berada di peringkat 58 di dunia, masih berada di bawah Liga Primer Skotlandia, tapi masih di atas Serie C Italia, yang ada di urutan 68. Nah, para bintang yang pindah ini bisa dikatakan bukan hanya para pemain senior, yang sudah kira-kira ya cukup tua, tidak lagi punya kekuatan untuk kompetitif di liga-liga besar Eropa, tapi masih memiliki nama besar yang bisa menjadi magnet daripada finansial bagi klub-klub yang mendatangkan mereka. Praktek ini biasanya terjadi di klub-klub MLS. Seperti kita tahu, salah satu bintang sepak bola besar dunia, Lionel Messi, kini sudah bergabung di klub MLS, di Inter Miami. Dan kedatangan Messi secara tidak langsung mendatangkan berbagai macam keuntungan finansial bagi klub dan juga Liga MLS itu sendiri, baik dalam jangka panjang perkembangan sepak bola nasionalnya, atau dalam jangka pendek prestasi daripada Inter Miami itu sendiri. Nah, hal ini umumnya menjadi salah satu cara dari liga-liga yang memang belum begitu besar di dunia untuk dapat menarik perhatian dan mengembangkan liga-liga di negara mereka masing-masing. Nah, tapi Liga Arab Saudi ini cukup berbeda. Dia berada di luar daripada Eropa, sehingga aturan-aturan daripada pembatasan keuangan Eropa, kemudian pembatasan gaji pemain, itu menjadi sesuatu yang memang tidak berlaku bagi klub ini. Klub-klub Liga Arab ini berani untuk memberikan gaji yang luar biasa fantastis. Bagi contoh, transfer terbaru Mane dari Bayern Munchen, itu dia bisa mendapatkan gaji hingga 650 juta pound sterling. 650 ribu pound sterling per pekan. Dan itu terbebas pajak. Berbeda dengan sejumlah dari liga-liga besar dunia yang mengenakan pajak yang cukup besar. Misal saja Liga Spanyol. Nah, dari mana sih sebetulnya dana daripada liga-liga Arab Saudi ini? Ternyata dana-dana klub besar ini berasal dari dana investasi publik atau PIF yang dimiliki sebanyak 75%, itu baik itu saham Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nasr, Al-Hilal, yang mana ini merupakan bagian rencana skema besar daripada pemerintah Arab Saudi untuk memajukan sektor olahraga mereka. Nah, ternyata ini diprakarsai oleh salah satu pangeran daripada Arab Saudi itu sendiri. Rencana privatisasi ini
difokuskan kepada klub-klub sepak bola yang diluncurkan oleh putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang melihat bahwa sektor olahraga ini diharapkan bisa membuat pekerjaan-pekerjaan baru, sektor ekonomi yang lebih tumbuh, dan bisa mendorong kira-kira pertumbuhan ekonomi bagi Arab Saudi dalam jangka panjang. Dan fasilitas mewah, gaji besar, dana transfer yang bisa dibilang cukup menggiurkan bagi klub-klub Eropa, tentu ini menjadi sebuah daya tarik baik klub maupun pemain dari Eropa. Nah, bisa kita lihat saat ini sebetulnya sudah cukup banyak nama-nama bintang yang sudah mendarat di Arab Saudi. Sebut saja Karim Benzema, N'Golo Kante yang sudah bergabung ke Al Ittihad. Juga ada Kapten Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves yang merapat ke Al Hilal. Ada juga gelandang Chelsea, Hakim Ziyech yang sudah bergabung ke Al Nassr. Sejumlah nama juga mulai bergeser-geser menuju ke Arab Saudi. Misalnya saja gelandang Liverpool, Jordan Henderson, gelandang Manchester City, Riyad Mahrez, serta Sadio Mane yang akan segera bergabung ke Liga Pro Arab Saudi. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan Arab Saudi ini bukan sesuatu yang baru, kawan-kawan. Karena sebelumnya Liga Cina juga pernah melakukan pola yang serupa. Sayangnya, pada saat Liga Cina melakukan hal ini tidak menjadi sesuatu yang sustain dan menjadi bubble ekonomi dan akhirnya meletus dan membuat sejumlah pemain merasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat awalnya. Sebut saja beberapa pemain seperti Oscar, Hulk, kemudian ada Gervinho, dan beberapa pemain-pemain lain yang sebetulnya cukup muda tapi berani untuk bermain di Liga Cina. Yang kalau kita mau jujur, ini jauh daripada gelimang daripada prestasi. Yang mana saat ini kiblat sepak bola masih berada di Eropa. Dengan kompetisi Liga Champions menjadi salah satu kompetisi antar klub tertinggi yang ada di Eropa dan dunia saat ini. Sehingga bisa dikatakan pemain-pemain yang bermain di liga-liga tersebut bisa dikatakan mereka mengorbankan prestasi mereka untuk mendapatkan jumlah uang yang sangat luar biasa dalam waktu singkat. Karena kita harus jujur kawan-kawan, para atlet ini tidak bisa seumur hidup kan bermain sepak bola, karena mereka tentu punya batasan umur. Ronaldo sendiri merupakan salah satu anomali dalam sepak bola di luar negeri, karena dia bisa bermain tetap dalam kompetisi yang cukup ketat di usia yang dibilang cukup tua, 35 tahun ke atas. Nah, selain Liga Cina, contoh liga lainnya adalah yang tadi kita sebut, Liga MLS atau Liga Amerika Serikat. Nah, liga ini cukup unik karena dia tidak ada bisa dibilang kompetisinya tidak terlalu kompetitif. Jadi, tapi suasana sepak bolanya cukup terbangun dan sepak bola mereka cukup lebih sustain dibandingkan Cina. Hal ini bisa terlihat dalam 2 musim terakhir. Sejumlah nama bintang-bintang pemain Amerika Serikat itu mulai bermain di Liga Primer. Ini menjadi sebuah prestasi tentunya. Dan pada Piala Dunia Qatar kemarin, Amerika pun mencatatkan prestasi yang cukup bagus dengan lolos grup dan bisa bermain ke tingkat yang lebih jauh daripada sebelum-sebelumnya. Nah, lalu apa sih dampaknya? Salah satu yang mendapatkan dampak sangat positif daripada Liga Arab ini adalah klub Liga Premier. Salah satunya adalah Chelsea, yang mana mereka mendapatkan dana yang luar biasa banyak di saat di musim sebelumnya mereka itu melakukan manuver transfer yang cukup salah lah, karena menggelontorkan uang yang luar biasa banyak, namun pada akhirnya mereka tidak lolos untuk strata kompetisi Liga Elit Eropa. Ini suatu hal yang mungkin menjadi koreksi bagi klub asal London tersebut. Dan memang dengan banyaknya pemain yang didatangkan pada musim lalu dan adanya peraturan UEFA, maka Chelsea mau tidak mau harus mengurangi pemainnya. Dan solusinya adalah Liga Arab. Sejumlah pemain mereka banyak beredar dan dikirimkan ke Liga Arab tersebut dengan dana yang cukup lumayan. Sehingga Chelsea bisa mendapatkan sejumlah dana yang bisa mereka gunakan untuk transfer pada musim ini dan juga untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Tapi ini juga bisa dikatakan
Pep Guardiola sendiri cukup mengeluh bahwa ini menjadi sebuah kekuatan baru dalam sepak bola dunia, bahwa kekuatan finansial daripada Liga Arab bisa memberikan sebuah pressure bagi liga-liga besar dunia. Dan kalau kita mau jujur, dalam 4 musim terakhir, liga-liga besar Eropa dunia ini sebetulnya tidak mampu untuk bergerak banyak dalam bursa transfer. Hanya Liga Premier Inggris yang bisa bergerak dan punya mampu manuver dalam skala finansial yang cukup besar dalam mendatangkan pemain. Kalau kita lihat secara data, pada musim 2021-2022, klub Inggris mampu mengeluarkan hingga 1,14 miliar pound sterling. Dengan La Liga itu hanya mampu mengeluarkan 850 juta euro. Serie A sendiri hanya mengeluarkan sekitar 720 juta euro. Bundesliga hanya mengeluarkan sekitar 700 juta euro. Nah, Liga 1 sendiri hanya diperkirakan hanya sekitar 730 juta. Semuanya ini pada musim transfer yang sama. Nah, di musim ini, kalau kita lihat pergerakan sementara, Premier League telah mengeluarkan sebanyak 973 juta pound sterling, dengan Serie A sebanyak 377 juta pound sterling, Bundesliga 350 juta pound sterling, Liga 1 330 juta pound sterling, dan Liga Arab sudah mencapai 225 pound sterling. La Liga sendiri berada di peringkat terakhir dengan 201 juta pound sterling. Jadi kawan-kawan, bisa terlihat bahwa sebetulnya saat ini Liga Arab mau tidak mau harus diakui sudah menjadi salah satu kekuatan dari liga besar dunia. Tapi kita harus lihat lagi, apakah ini menjadi sesuatu yang memang sustain atau pada akhirnya akan menjadi nasibnya seperti Liga Cina, yang mana ketika pada sampai titik tertentu bubble-nya pecah dan sistem liganya menjadi tidak jalan dan berantakan. Kedepannya kita harus bisa melihat apakah ini menjadi sesuatu kekuatan baru atau tidak. Demikian apa yang saya lakukan hari ini. Saya Dery Iqbal dari Lobi Tengah. Salam, selamat sore.